Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadatul Aina. Saya selaku moderator dari kelompok saya sendiri, yakni kelompok 8. Dalam kesempatan kali ini, kelompok 8 akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Filsafat Ilmu, yakni tentang arti kebenaran, teori kebenaran, dan sifat kebenaran ilmiah. Ini adalah anggota dari kelompok 8. Ada Mbak Safinatus Sulfa, kemudian saya sendiri Sadatul Aina, lalu ada Mbak Nurul Hasanarumtel. Kemudian materi yang pertama, yakni tentang arti kebenaran, akan disampaikan oleh Mbak Safinatus Sulfa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Benar dan kebenaran tentu saja hal tersebut merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi kebutuhan bagi manusia. Secara filsafat, berbicara tentang kebenaran bukanlah kemewahan, yang sebaliknya, hal ini merupakan landasan dari apa artinya menjadi manusia yang jujur dan bermoral. Segala induk dari segala ilmu, filsafat memiliki karakteristik yang melekat, salah satunya bertujuan untuk mencari kebenaran, serta bertujuan untuk memecahkan segala problematika dan permasalahan yang ada. Berfilsafat membuat manusia berpikir secara rasional, bernalar tinggi, dan membuktikan faktanya secara luas. Filsafat adalah benteng ilmu untuk mengetahui sesuatu dari berbagai sudut pandang, terutama untuk mendapatkan kebenaran secara hakiki. Dalam kehidupan manusia, kebenaran menjadi satu nilai utama sebagai prinsip yang menjunjung bagi sepluralitas pada manusia. Berbagai upaya dilakukan agar mendapatkan kebenaran. Salah satunya adalah dengan menggunakan rasio, dengan cara yang sama seperti para rasionalis dengan memanfaatkan pengalaman yang diperoleh manusia. Kebenaran sangat penting, tetapi persoalan kebenaran sangat relatif. Kebenaran dapat terjadi pada hari ini dan esok belum tentu benar. Oleh karena itu, persoalan kebenaran sangat relatif dan manusia tinggal mencari dan menemukannya. Adapun rumusan masalahnya yaitu: pertama, apa arti kebenaran? Yang kedua, apa saja jenis-jenis kebenaran? Yang ketiga, bagaimana penjelasan-penjelasan teori kebenaran? Yang keempat, apa pengertian sifat kebenaran ilmiah? Adapun tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui arti kebenaran. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis kebenaran. Yang ketiga, untuk mengetahui teori-teori kebenaran. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengertian sifat kebenaran ilmiah. Selain rumusan masalah dan tujuan, ada juga manfaatnya. Pertama, dapat mengetahui arti kebenaran, dapat mengetahui jenis-jenis kebenaran, dapat mengetahui teori-teori kebenaran, dan dapat mengetahui sifat kebenaran ilmiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arti kebenaran. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebenaran memiliki dua pengertian. Yang pertama, kebenaran adalah keadaan atau hal yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Yang kedua, kebenaran adalah sesuatu yang benar-benar ada, sungguh-sungguh ada, dan betul-betul seperti itu adanya. Seperti contoh, kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh agama. Dalam pengertian umum, kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan kenyataan. Standar dari kebenaran adalah melalui pengetahuan, sedangkan pengetahuan sendiri berasal dari banyaknya sumber yang berfungsi sebagai ukuran kebenaran.
Akan tetapi, sumber tersebut harus sumber yang berasal dari sumber yang benar. Posisi kebenaran dalam filsafat justru akan menjadi hal yang ditentang. Dengan kata lain, filsafat justru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan perihal tentang kebenaran tersebut, karena kebenaran tersebut tidak akan pernah selesai mempermasalahkannya. Maka dari itu, kebenaran terjadi hanya karena kalau sesuatu itu ada, dan kita tidak bisa mengatakan benar apabila sesuatu itu tidak ada. Dengan demikian, kebenaran selalu terwujud dalam berbagai bentuk tergantung pada perspektif yang kita gunakan. Lalu, jenis-jenis kebenaran. Yang pertama, kebenaran individual. Kebenaran individual adalah kebenaran yang diikuti manusia berdasarkan pendapatnya sendiri. Yang kedua, kebenaran objektif. Kebenaran objektif adalah kebenaran yang bersumber dari ajaran leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki adalah kebenaran yang sifatnya mutlak, yang artinya pasti dan tidak akan pernah mengalami perubahan. Tentunya kebenaran ini bukan dari manusia, tetapi kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mengenai teori-teori kebenaran akan dijelaskan oleh teman kami. Lalu, penjelasan mengenai teori-teori kebenaran akan dijelaskan oleh Baik, di sini saya akan membahas tentang teori kebenaran. Teori kebenaran dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi atau yang biasa disebut correspondence theory of truth adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi pada fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang akan dituju dalam pernyataan tersebut. Teori yang kedua yaitu teori koherensi. Teori koherensi atau konsistensi merupakan teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Pernyataan tersebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Teori yang ketiga yaitu pragmatisme. Teori kebenaran pragmatisme adalah teori yang berpandangan bahwa arti dan ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Kebenaran pragmatis ini merupakan suatu pernyataan yang bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Teori yang keempat yaitu teori performatif. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan yang dianggap benar jika ia menciptakan realitas pernyataan yang benar, bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas. Namun, justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana diungkapkan dalam pernyataan tersebut. Teori ini biasanya disebut juga sebagai tindak bahasa, yang mengaitkan kebenaran satu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. Lalu materi yang terakhir yakni mengenali sifat kebenaran ilmiah. Nah, kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Adapun kata ilmiah itu berasal dari bahasa Inggris yakni scientific. Nah, kebenaran ilmiah sendiri yakni kebenaran yang memenuhi persyaratan ilmiah. Hal ini menjadi benar ketika sesuai bukti yang telah dijelaskan dan menyesuaikan data. Nah, kebenaran ilmiah ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, struktur kebenaran ilmiah yang bersifat rasional logis, kemudian yang kedua, bersifat empiris, dan yang ketiga, bersifat pragmatis atau dapat diimplementasikan. Nah, struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis. Dasar untuk mencapai kebenaran ilmiah
selalu menggunakan implikasi yang logis dan masuk akal dari suatu pernyataan atau premis tertentu. Nah, dalam kebenaran ilmiah yang rasional logis ini, itu terdapat dua cara, yakni ada penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif, yakni cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap hal yang bersifat khusus menjadi umum atau universal. Contohnya, premis yang pertama, yakni di daerah Batu memiliki suhu dingin. Kemudian ada premis yang kedua, di kota Berastagi suhunya dingin. Kemudian premis yang ketiga, yakni di puncak suhunya juga dingin. Nah, kesimpulannya, yakni daerah yang terletak di dataran tinggi akan memiliki suhu yang dingin. Umumnya, penalaran induktif ini mendasarkan temuannya pada premis yang luas seperti fakta, data, atau observasi. Kemudian, penalaran deduktif. Penalaran deduktif ini penalaran yang mengambil konsep-konsep umum dan mengubahnya menjadi kesimpulan yang lebih spesifik. Contohnya, terdapat premis yang pertama, yakni semua mahasiswa di UIN Malang memiliki sepeda. Dan premis yang kedua, yakni Naila adalah seorang mahasiswa di UIN Malang. Kesimpulannya, Naila memiliki sepeda. Kemudian yang kedua, yakni sifat empiris. Empiris ini kenyataan harus digunakan untuk menentukan kebenaran ilmiah, dan sebagian kebenaran ilmiah didasarkan pada data yang aktual. Hal ini tidak berarti bahwa klaim tersebut tetap konsisten dengan kebenaran ilmiah. Sebaliknya, kita bisa membayangkan dugaan itu nyata atau salah sampai batas tertentu karena dalam kasus sekalipun suatu pernyataan diterima dengan valid secara logis. Pernyataan tersebut masih harus dibuktikan kebenarannya secara empiris. Nah, contohnya, kita trauma terhadap suatu hal, baik karena kita mengalaminya secara langsung atau hanya sekedar menyaksikannya. Kemudian ada pragmatis atau dapat diimplementasikan. Nah, kebenaran diupayakan untuk mengintegrasikan kedua kualitas yang telah disebutkan, yakni logis dan empiris. Nah, dengan kata lain, pernyataan yang benar itu harus bermanfaat bagi kehidupan manusia dan dapat mampu membantu orang lain dalam menyelesaikan berbagai tantangan kehidupan. Contohnya, yakni ada seseorang yang memiliki ide menciptakan suatu alat untuk mencuci pakaian. Kemudian ide tersebut terrealisasikan sehingga terciptanya alat mencuci berupa mesin cuci yang dapat mempermudah manusia dalam mencuci pakaian dan mengeringkannya dalam waktu yang singkat. Maka, alat berupa mesin cuci tersebut dianggap benar karena alat tersebut efektif dan memiliki kegunaan untuk masyarakat. Yang berikutnya yaitu kesimpulan. Kebenaran dalam pengertian umum adalah kesesuaian antara pikiran dan kenyataan. Teori-teori kebenaran terdiri atas teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatisme, dan teori performatif. Kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Dasar untuk mencapai kebenaran ilmiah juga selalu menggunakan implikasi yang logis dan masuk akal.
dari pernyataan atau premis tertentu. Sifat kebenaran ilmiah terdiri dari 3 karakteristik, yakni yang pertama, struktur rasional logis, bersifat empiris, dan pragmatif. Yang berikutnya yaitu saran. Saran dari kami yaitu untuk peneliti selanjutnya mungkin bisa lebih teliti lagi dalam mengkaji dan menyimpulkan suatu kesimpulan dengan menggunakan metode apapun itu, agar dapat lebih memahami makna yang terkandung di dalamnya. Terutama para pemuda harus lebih sering membudayakan membaca, agar seluruh informasi yang didapatkan dapat disimpulkan dengan baik dan benar. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.